32 Bali Part 2. Setelah menghabiskan sore hari dengan berjalan-jalan di pinggir pantai dan juga melihat sunset yang begitu indah, akhirnya Kel mengajak Farah untuk kembali ke hotel. "Mas, aku mau mandi dulu. Nanti setelah ini kita cari makanan yuk," ucap Farah yang baru saja masuk ke dalam kamar. "Iya sayang, habis makan kita ke kamar lagi ya." "Loh, kok ke kamar lagi? Bosen tahu kalau cuma di kamar terus. Aku kan maunya jalan-jalan gitu." Kel menghela napas. Sebenarnya sejak tadi dia sudah menahan untuk tidak menyerang istrinya, karena dia juga senang melihat istrinya yang terlihat begitu antusias saat melihat pantai di sore hari. "Sayang, pasangan kalau honeymoon biasanya ngapain aja?" tanya Kel sambil berjalan mendekati istrinya. Bibirnya menyungkingkan sebuah serengaian. Farah terlihat berpikir. "Jalan-jalan, cari makanan yang enak, terus belanja, lalu..." jawab Farah tanpa menoleh ke arah suaminya. "Ini tuh maksud mas sayang," bisik Kel di telinga Farah. Farah sebenarnya sangat paham apa yang diinginkan suaminya itu. "Mas, gimana kalau besok kita berjemur?" Farah mengalihkan pertanyaan. "Kamu kan pakai hijab sayang. Itu badanmu juga tertutupi oleh baju lengan panjang. Terus gimana kita mau berjemur?" "Iya mas, maaf. Aku tadi cuma bercanda kok," jawab Farah nyengir kuda. Sebenarnya dia hanya ingin mengalihkan pembicaraan, karena Farah memang masih ingin jalan-jalan dan bersenang-senang. Bukankah mereka akan menghabiskan waktu seminggu di Bali? Dan itu waktu yang sangat lama kalau hanya memikirkan urusan ranjang. Jadi menurut Farah dia ingin berkeliling di kota itu, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa menikmati liburan mereka selain urusan yang satu itu. Kel kembali mendekat istrinya. "I love you so much." Bisikan di telinga Farah membuat wanita itu melambung tinggi ke awan, karena mendapatkan sikap yang begitu mesra dari suaminya. Setelah Kel mengetahui perasaan Farah padanya, dan juga dia telah membicarakan perasaannya, tentu saja dia tidak akan pernah ragu untuk mengungkapkan kata cinta pada sang istri. "I love you more," bisik Farah. Setelah itu keduanya melakukan ritual mandi bersama-sama. Dengan bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran itu, Kel dan Farah masuk ke dalam restoran. Dengan desain yang begitu spektakuler, restoran tepi pantai itu tidak hanya akan memuaskan lidah, namun juga mata. Farah begitu kagum dengan pemandangan yang disuguhkan di restoran itu. Untuk pengalaman yang tidak akan mereka terlupakan di arwana restoran, Kel memesan meja makan istimewa yang terletak di permukaan pasir pantai, lengkap dengan bantal-bantal empuk, membuat makan malam mereka romantik dan kian berkesan. Untuk dapat ke meja eksklusif dan privat yang diterangi cahaya lilin dan lentera, serta menghadap langsung ke arah laut ini, Kel harus menuruni beberapa undakan, sambil menikmati embusan angin laut dan panorama pantai Nusa Dua yang romantis. Kel juga sudah memesan dengan banyaknya pilihan menu makan malam yang tersedia, sajian seafood segar, seperti lobster, kepiting, ikan, dan kerang serta aneka macam sushi disiapkan khusus oleh tangan-tangan handal para juru masak berpengalaman. Wah, makanannya benar-benar enak dan juga pemandangannya sangat indah. Aku jadi betah lama-lama berada di sini, ucap Farah dengan mata yang berbinar. "Kamu suka sayang?" Farah mengangguk cepat. "Suka banget. Jadi pengen tinggal di sini deh. Pasti suasananya bikin mood baik terus." Farah terkekeh. "Kalau mau, aku akan belikan satu villa di sini. Dan kita bisa liburan setiap tahun di villa pribadi kita. Gimana? Mau nggak?" ucap Kel. Farah melongo mendengar ucapan suaminya. Membeli villa? Memangnya masih ada villa yang dijual di tempat seperti ini? Secara tempat mereka liburan ini adalah kawasan yang sangat ramai, dan selama ini tidak pernah sepi pengunjung. "Ya, kalau kamu mau, itu semua bisa diatur. Aku tinggal membayar uang lebih banyak dan mendapatkan villa itu." "Baiklah, akan aku pikirkan lagi." Akhirnya mereka sudah menghabiskan semua menu makanan tanpa sisa. Dan tentu saja yang makan lebih banyak itu adalah Farah. Mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Farah juga tidak bisa menolak ajakan suaminya itu. Biar bagaimanapun, mereka menginginkan liburan ini untuk membuatkan cucu bagi para nenek dan kakek. "Ah, mas turunkan aku!" teriak Farah sambil melingkarkan tangannya ke leher Kel, yang tiba-tiba saja pria itu menggendong ala bridal style. Tapi Kel tidak peduli dengan teriakan istrinya. Ia membopong Farah masuk ke dalam hotel dan langsung membawanya ke arah kamar. Dari mulai pintu masuk depan
Kel sudah melancarkan aksinya dengan mencium bibir manis istrinya itu sampai ke tempat tujuan, yaitu kamar. Kel membuka pintu kamar dengan susah payah, lalu membaringkan istrinya di ranjang, tanpa melepas ciumannya tentunya. Kel melepas ciumannya dan menatap wajah istrinya dengan tatapan yang berkabut. Farah yang sudah hafal dengan keinginan suaminya itu hanya mengangguk. Sayang, ayo kita mulai bulan madu ini tanpa ada yang mengganggu, Ucap Kel membelai wajah sang istri. Baiklah suamiku, jawab Farah tersenyum. Jadi kita mulai dengan membuat baby. Kita harus bikin baby yang banyak sayang, Ucap Kel yang mendapat cubitan dari Farah. Oh, cubitanmu mulai terasa sakit sekarang. Satu dulu cukup, kita harus berusaha sekuat tenaga. Jadi jangan minta yang macam-macam, ucap Farah. Baiklah sayang, bolehkah aku mulai sekarang? Tanya Kel yang sudah tidak sabar. Farah mengangguk sambil tersenyum menatap mata suaminya. Kel langsung saja melancarkan aksinya dengan membuka pakaian mereka satu persatu dan tidak lupa dengan sentuhan dan ciuman yang memabukkan tentunya. Lenguhan indah yang keluar dari bibir mungil istrinya membuat Kel semakin tidak bisa menahan lagi. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan suami istri.